Halo guys, selamat pagi bersama saya Niko. Welcome back to Java Aquatic Indo. Nah, hari ini karena banyak banget yang mempertanyakan bagaimana sih cycling, bagaimana cara bikin reef tank. Nah, udah ada mic hari ini lagi, seperti janji kita lagi. Dan kita akan memulai kuliah kita dari chapter yang pertama. Jadi kita akan coba membawa reefing sepanjang knowledge yang kita punya, sehingga mungkin bisa membantu para pemula untuk memulai reefing tersebut. Dan proses hari pertama ini adalah proses cycling. Nah, nggak usah lama-lama, kita langsung ngomongin cycling. Oke, nah di sini ada kita sekarang bawa slide ya. Jadi slide kita tuh adalah namanya Reefing 101. Reefing 101 ataupun cycling. Nah, Reefing 101 cycling, apa itu cycling dan cara terbaik untuk cycling. Kita mulai dari proses cycling sendiri. Cycling itu namanya sebenarnya tidak salah dari nitrogen cycle. Nitrogen cycle itu kalau misalnya di tank yang mature, nitrogen cycle itu orang tanya kapan cycling itu stop. Sebenarnya cycling itu tidak pernah stop. Cycling itu seperti layaknya semua fase nitrogen cycle akan terus terjadi di setiap kondisi akuarium kita selama dia masih berjalan. Nah, simpelnya adalah kalau misalnya di tank berjalan akan sedikit berbeda dari tank yang tidak berjalan. Jadi kita ngupas dulu namanya nitrogen cycle sendiri dulu. Nitrogen cycle itu kalau misalnya di tank yang sudah berjalan itu ibaratnya seperti makanan yang diberikan kepada si ikan, di mana si ikan itu nanti akan berak, dan berak itu akan berubah menjadi amonium. Dari amonium itu nanti dia akan mulai dipecah, amonium dia akan mulai jadi nitrit, dan dia akan kembali jadi zat yang tidak toxicated ataupun namanya nitrat. Jadi dari NO2 ya, jadi NO3. Jadi dari nitrit jadi nitrat, dan dari nitrat akan kembali lagi seperti semula saat kita water change dan pengembalian air dalam kondisi semula. Nitrogen cycle itu terjadi baik di air tawar maupun di air laut dengan sistematis yang kurang lebih sama. Nanti kita akan bahas siapa penemunya juga di ujung-ujung waktu dan bagaimana proses di cyclingnya sendiri. Nah, di cycling itu kita saat memberikan kondisi air laut ya, kita ngomong reefing ya, kita kan isi air, kita isi hardscape, kita isi pasir. Nah, kita akan memulai dengan biasa orang bilang namanya bakteria starter, yang sampai sekarang masih banyak yang salah. Tapi kita akan bahas gimana sih cara bakteri starter ini masuk ke dalam tank dan evolusi. Dalam kondisi standar saat bakteria cycle ini masuk, apabila kita pakai natural salt water itu sudah ada amoniumnya. Sehingga sangat tidak memerlukan amonia, tapi kita bisa menambahkan amonia dalam air. Nah, tapi cyclingnya adalah kurang lebih prosesnya di 1 sampai 11 hari sampai 12 hari. Itu adalah kurva di mana si amonia itu akan mulai naik dan dia akan mulai mereda. Saat mulai mereda itu si nitrit ini akan mulai spike. Biasa di hari 12 nitrit itu langsung loncat dari 0 tiba-tiba jadi 0,5, 1 ke 2 dan dia akan turun bebas lagi ke 0 lagi setelah mungkin di fase kurang lebih di 21 sampai di 30 hari. Sehingga dari dulu banyak orang yang ngomong fase cycling itu adalah 30 hari. Karena di hari 30 hari nitrit itu akan mulai spike down dan si nitrat ini akan mulai naik secara perlahan. Dan nanti saat kita handle dengan carbon dosing, si nitrat akan mulai turun. Nah, tujuan cycling itu apa sih? Tujuan cycling itu sebenarnya adalah untuk memastikan si ikan ini aman untuk dimasukkan ke dalam akuarium kita. Kalau di reef tank itu juga artinya adalah memasukkan koral ke dalam akuarium kita. Nah, bagaimana perbedaannya seperti tadi saya bilang dari nitrat dari amonia ke 0, habis itu nitrit, habis itu ke nitrat. Nah, untuk memastikan tujuannya adalah untuk merubah si nitrit ini yang toksik tadi untuk jadi nitrat sehingga menjadi sebuah nutrien yang bisa dimakan oleh si koral sekalipun bisa menjadi basic fotosintesis kebutuhannya ataupun algae kebutuhan si ikan untuk dia makan. Cuman biasa kalau di koral kita tidak menggunakan alganya karena kita membutuhkan untuk si koral itu untuk growing. Dan tujuan terakhir adalah untuk memperbanyak koloni bakteria yang nanti akan digunakan untuk menurunkan nutrien
seperti baiknya amonia, nitrit, nitrat, dan fosfat yang tidak dibutuhkan sama koral kita. Oke, ketiga kita harus tahu kapan sih mengetahui kapan cycling itu selesai. Nah, orang selalu bilang cycling itu selesai saat kita pakai lihat dari green alga, terus habis itu balik ke diatom ataupun yang hitam, atau lagi nanti kita lama-lama jadi baliknya lagi ke green alga biasa yang sangat-sangat tipis. Itu sebenarnya bukan sebuah barometer yang sesuai ya untuk kapan cycling itu selesai. Karena kembali lagi ke nomor 2, tujuan cycling adalah untuk mengetahui kapan bisa dimasukkan ikan dan si koral. Nah, kita harus menggunakan test kit. Test kit apa yang digunakan? Test kit yang digunakan adalah test kit amonia dan test kit nitrit. Biasa memang kita nggak pakai terlalu banyak, tapi ya bisa digunakan lagi saat pembikinan tank kedua nanti. Dimanapun kalian nanti akan mungkin butuh, karena butuh tank karantina untuk ikan yang nanti akan kalian pakai di akuarium kalian ataupun ya tank-tank kesukaan kalian yang dengan beda tipenya. Nah, amonia dan nitrit test kit ini ada beberapa brand. Kita rekomendasi amonia itu menggunakan amonia Red Sea test kit karena lebih akurat, dan Salivert untuk nitrit test kitnya karena dia single digit untuk nitrit aja. Nah, untuk kalau misalnya kalian tahu bisa ada beberapa merek yang lain dan kalian bisa beli merek yang lain juga, tapi kalian udah memastikan bahwa amonia itu di bawah 0,5 miligram. Jadi amonia itu ada test kitnya, ada atas sampai bawah. Nanti mungkin di stock shot ada 0,5, ada 1, 2, 3, paling tinggi 5. Dan non toxic itu di kurang lebih 0,5. Kalau bisa sih di 0 ya. Tapi di maksimum di 0,5. Karena biasanya kan saat kita cycling kita nggak nyalain skimmer. Jadi mungkin 0 itu susah. Yang biasa setelah nyalain skimmer nanti akan mengarah ke 0. Kalau nitrit itu pastikan untuk 0 ya. Nggak ada barometer. Oh, nitrit saya jadi 0, nggak ada. 0, 1, mati. Jadi nggak ada barometer yang cocok di nitrit, karena nitrit di bawah 0 itu sangat-sangat berbahaya di akuarium kita, especially toksiknya pasti langsung wipe out satu koral dan entire kita punya ikan ya, karena toksik sekali. Keempat, kalau ngomongin yang namanya cycling itu kita nggak ngomongin masalah budget ya, karena mungkin kalian akan ngomongin masalah budget, tapi di saat ini kita nggak ngomongin budget dulu nih. Cycling itu kita ngomongin yang namanya key for success. Nah, key of success itu bedanya adalah berarti kita harus memastikan produk yang udah dipakai di ratusan bahkan ratusan ribu akuarium yang mencapai titik sukses yang sesuai dari masa cycling proses dari titik awal sampai terakhir. Ada 2 produk yang saat ini keluar, tapi produk yang selalu dari dulu keluar adalah Dr. Tim One and Only. Nah, ini source yang kita ambil dari DBRS dan itu juga salah satu video yang udah diupload. Kalian kalau bisa mau nonton Inggris versionnya bisa lihat lagi di sana, dan kita akan ngasih tahu proses yang kita ngalamin sendiri di Indonesia, di Java. Kita sudah memperkenalkan Dr. Tim One and Only ini sudah kurang lebih sejak tahun di 2018. Di 2018 Dr. Tim ini mulai masuk sebagai salah satu kategori fastest bacteria cycle secara nutrien level ataupun apapun secara nitrit di kurang lebih di Indonesia ini. Karena kita memastikan nitrit itu untuk hilang kurang lebih dalam waktu di hari ke-11. Ya, jadi biasa kalau nitrit itu spike di hari ke-11, di hari 10, kita akan mulai decrease di hari 11. Jadi di hari ke-12 itu biasa Dr. Tim itu sangat-sangat aman dipakai untuk biota maupun koral kalian. Tapi tetap namanya cycling, biasa kita rata-rata tetap mau progres sampai 21 hari untuk memastikan finalisasinya aja sih sebenarnya. Jadi bukan karena barangnya nggak bagus, tapi kita mau benar-benar pastikan. Dan so far, seperti kalian udah pernah lihat di YouTube-nya, kemarin juga barusan diupload sama Kang Irfan Hakim, kalian bisa lihat koralnya pun dalam kondisi yang prima. Jadi semua kondisi sangat-sangat bagus. Walaupun kemarin ikannya ada masalah, tapi nanti itu adalah topik di lain kali saat nanti kita review lagi. Tapi kondisinya sangat-sangat prima. Dan banyak sekali kita sudah pakai, bahkan ratusan mungkin setup yang sudah dilakukan Jafarif menggunakan One and Only dan sangat-sangat tidak mengecewakan. Nah, dari slide yang dikit juga kita akan kasih tahu dikit mengenai Dr. Timnya. Karena kalian yang pakai Dr. Tim ini pasti akan membandingkan dengan beberapa merek yang sudah beredar di pasar. So, what is Dr. Tim? Di slide ini di Inggris, kenapa? Karena saya mencoba untuk memberikan langsung quote to quote ya. Jadi menurut saya lebih baik quote to quote. Jadi siapa sih Dr. Tim ini? Jadi Dr. Tim itu adalah namanya Dr. Timothy A. Hovanec. Nah, sudah kurang lebih sekitar 17 tahun menjadi Chief Science Officer di Aquaria Inc.
Kalau kalian nggak tahu, Aquaria Inc adalah salah satu produsen juga garam terkenal di dunia, dan dia juga memiliki salah satu produk yang cukup terkenal sebagai salah satu battery maintenance yang dipakai masih berbagai macam river di dunia. Nah, Dr. Hovanec groundbreaking itu research on nitrifying bacteria led to him discovering salah satu brand ini. Dr. Hovanec groundbreaking research on nitrifying bacteria tuh akhirnya yang bikin dia salah satu chief di perusahaannya yang lama, dan akhirnya dia mengeluarkan sebuah brand namanya Dr. Team Aquatic. Nah, Dr. Team Aquatic itu keluarlah yang namanya Dr. Team One and Only Life Bacteria yang sampai sekarang menjadi the ground basic research dari nitrifying bacteria untuk cycling tersebut itu sendiri. Jadi kalau misalnya ngomong Dr. Team ini bagus nggak sih? Ini yang nemuin nitrifying bacteria, bro. Jadi orang PhD, doctorate ya, yang selalu menjadi salah satu orang yang ngomongin secara saintifik mengenai marine biologist di Amerika dan sendiri penemu dari nitrifying cycling bakteria tersebut. Bisa nggak orang ini jelek? Saya rasa tidak mungkin sebuah penemu sebuah produk itu menghasilkan sebuah produk yang buruk ya. Dan terakhir, Dr. Hovanec ini juga dia punya PhD di Ecology, Evolution, dan Marine Biology di University of California, di mana dia itu yang menginvestigasi phylogenetics dari nitrifying bacteria in aquaria. Jadi dia memang basically the researcher behind all of this yang kita ngomongin cycling ini. Dia yang menemukan ini semua, sehingga dia ngeluarin groundbreaking produk yang namanya Dr. Team One and Only yang dipakai sampai sekarang menjadi basic nitrifying bacteria culture untuk the fastest nitrifying bacteria culture in the world. Nah, ini sedikit mengenai Dr. Team dan mengapa kita sangat mempercayai Dr. Team Aquatics. Combo. Nah, yang namanya cycling itu ada dua ya guys. Ada yang namanya cycling with fish atau fishless cycle. Biasa yang di Indonesia yang sering kita videokan ya, di kita punya video shooting itu adalah fishless cycling. Seringnya fishless cycling, walaupun kita pernah menggunakan cycling with fish beberapa kali juga, tapi paling sering fishless cycle. Nah, fishless cycle ini di Dr. Team itu dia ngeluarin kombonya, yaitu ammonia chloride. Nah, banyak yang selalu mempertanyakan di Tokped maupun di yang saat datang, gue pakai ammonia chloride ini berapa kali sih sebenarnya? Nah, di sini kita mau bahas mengenai ammonia chloride-nya. Jadi ammonia chloride ini adalah 1 tetes per 1 liter. Nah, kapan sih digunakan? Biasanya saat cycling itu 3 sampai 4 kali. Jadi kurang lebih kalau misalnya kita memang mau bahas ini sebagai 21 hari, berarti kita akan pakai ammonia ini dari awal barengan sama dokter timnya minggu depannya, habis itu hari ke-14. Sehingga hari 21 kita bisa pakai. Tapi kalau misalnya kita mau pakai ini di hari ke-30, hari ke-0 kita pakai, hari ke-7, hari ke-14, hari ke-21. Sehingga 3 sampai 4 kali penggunaan amonia. Pastikan lu nggak kebanyakan ya, karena amonia yang terlalu banyak di atas 5 mg itu nggak bisa bikin cycling kita jadi, karena bakterinya malah mati dalam kondisi amonia yang sangat-sangat tinggi. Karena oksigennya mungkin juga akan sangat-sangat lemah dalam kondisi amonia yang setinggi itu, sehingga akan membuat amonia kita, pengembangan bakteria ini tidak jadi di high amonia. Jadi gunakan tapi sebaiknya ya, karena sudah ada takarannya, jangan lu cerot-cerot kayak makan kecap sama bakso aja ya kan, nanti kemanisan ya kan. Nah, atau kita bisa pakai lagi namanya cycling with fish, sehingga kita cuma perlu beli Dr. Team One and Only-nya. Dan besoknya kita tinggal beli 1 ikan. Biasa sih yang direkomendasi yang namanya sama Dr. Team selalu Nemo. Kenapa? Karena clownfish adalah salah satu ikan paling hardi dengan banyaknya lendir di badannya. Sehingga itu akan membantu banyak banget bakteria cycling di dalam kondisi air tersebut. Karena lendirnya turun ya, dia jadi amonia butuhan bakteri, pupnya juga jadi bakteri, makanan bakterinya dan banyak yang lagi. Jadi boleh nggak masuk ikan? Boleh, tapi jangan banyak ya. Kalau misal akuarium segini ya 1 udah oke lah gitu. Kalau misal akuariumnya besar ya mungkin 2 gitu. Kebanyakan juga belum bisa juga, karena kan saya bilang nitritnya akan tinggi. Jadi sehingga saat nanti besoknya dia walaupun nitritnya naik dan turun, si ikan ini kuat ngehandle saat kondisi sangat-sangat seperti itu. Jadi saya udah bahas lagi fishless cycle sama cycling with fish. Nah, mungkin hari ini dulu yang kita mau ngomongin mengenai cycling. Dan besok kita akan nanti bahas lagi di minggu depan lagi ataupun di minggu ini kalau bisa
Jadi next chapter kita adalah pemilihan dan penggunaan alat yang tepat untuk memulai akuarium, reef akuarium. Kedepannya kita akan bahas lagi mengenai yang kalian selalu suka banget, yaitu nutrien. Nitrat, fosfat, target berapa, sebenarnya boleh berapa. Nah itu kita akan kupas semuanya di fase chapter ketiga kita. Itu aja dulu mungkin buat hari ini. Thank you so much for watching kita punya video di Java Aquatic Indo, dan kita punya kuliah session online untuk kalian para pemula yang pingin tahu sebenarnya bagaimana cara nge-reef. Don't forget to comment, like, and share our YouTube video. Don't forget to subscribe. Happy reefing and take care and bye.